Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas TM dari grafika komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Darajatul Akbar dengan NIM 242410103091, yang dimana saya akan menjelaskan tentang konsep matematika gradien dalam grafika komputer. Gradien adalah dalam matematika adalah perubahan nilai atau kemiringan suatu fungsi terhadap koordinat-koordinatnya. Secara umum, gradien dinyatakan sebagai vektor turunan parsial dari fungsi. Dalam grafika komputer, konsep ini digunakan untuk menggambarkan perubahan warna, intensitas cahaya, atau permukaan secara halus di antara titik-titik atau piksel atau vektor. Contohnya gradien warna. Perubahan warna bertahap dari satu warna ke warna yang lain. Gradien pencahayaan menentukan arah dan intensitas perubahan cahaya di permukaan 3D. Gradien normal digunakan untuk dalam shading untuk menentukan arah cahaya dan refleksi. Jadi secara intuisif, gradien adalah arah dan laju perubahan secara visual warna cahaya atau kecerahannya. Lanjut, yang kedua adalah terminologi gradien dalam grafika komputer. Gradien fill atau pengisian area. Jadi fill itu pengisian. Nah, dengan transisi warna bertahap, bukan satu warna solid, contoh dari biru muda di atas dan biru tua di bawah. Yang kedua adalah linear gradient, adalah transisi warna sepanjang garis lurus. Warna berubah dari titik awal dari titik akhir ke arah tertentu, horizontal, vertikal, diagonal. Contoh langit horizon dengan perubahan biru ke oranye dari siang ke malam, dari siang ke sore, dari pagi ke sore. Nah, gradien radial gradien, transisi berpusat melingkar atau berputar, jadi dari titik tengah ke arah luar. Contoh efek cahaya seperti lampu, spotlight, atau bola 3D yang disinari. Dan yang keempat adalah solid fill, pengisian area dengan satu warna konstan tanpa gradien. Contohnya icon flat berwarna merah penuh. Yang kelima adalah gradient mesh, teknik vektor seperti di Premiere Illustrator, Adobe Premiere Pro, susah banget, Adobe Illustrator, yang membagi objek menjadi mesh atau jaring, dan setiap node memiliki warna tersendiri. Transisi antar simpul merupakan perubahan halus dan realistis di gradasi foto. Subdivision gradient mesh, pengembangan dari gradient mesh secara adaptif, membagi mesh menjadi bagian kecil, mengambil gradasi warna lebih halus dan detail tinggi di area kompleks. Yang G, diffusion curve, representasi warna dengan kurva batas warna gradasi difusi di antara karya tersebut. Cocok untuk menggambarkan objek halus seperti wajah, bayangan tanpa mesh yang kompleks. Yang H, layered gradient, misalnya beberapa gradient yang ditumpuk dengan mode blending, misalnya overlay, multiply, untuk menghasilkan efek warna yang kompleks. Contoh gradasi langit senja, lapisan biru, oranye plus ungu. Rasterization, mengubah grafik vektor menjadi raster atau pixel sehingga dapat ditampilkan di layar. Saat di rasterasi, gradien dihitung untuk setiap pixel agar transisi warna terlihat halus. Vectorization, kebalikan dari rasterasi yang di atas, adalah mengubah raster atau pixel menjadi objek dengan kurva gradien yang bisa diskalakan tanpa pecah, menjadi menelusuri foto menjadi gambar vektor dengan gradasi halus. Yang K, control point, yang dimana titik pengendali untuk menentukan bentuk dan arah transaksi gradien seperti pada mesh atau kurva Bezier. Setiap control point dapat memiliki warna, posisi, atau arah tertentu. Yang I, bikubik, atau yang terakhir bikubik patch, permukaan yang dibentuk oleh fungsi interpolasi bikubik atau turunan Bezier. Dan lanjut, penerapan aplikasi konsep gradien dalam grafika komputer.
Yang pertama dalam bidang desain grafis atau linear gradient untuk membuat efek pencahayaan, bayangan, dan kedalaman visual pada logo, icon maupun ilustrasi. Contohnya kayak di thumbnail YouTube, kayak contohnya dalam thumbnail YouTube, entah itu dari postingan dari IG gitu. Mungkin seperti itu sepahaman saya. Rendering 3D adalah lighting, penerapan dalam gradiennya lighting gradients atau shading. Font shading, grounded shading menggunakan gradient untuk transisi halus antar normal permukaan. UI UX design dalam bidang UI UX design menampilkan tampilan modern estetis, contoh tombol dengan gradasi biru. Dalam bidang digital painting menggunakan penerapan gradient brush atau mesh, peniru pencahayaan gradasi warna alami, kulit, langit maupun objek yang realistis. Game development yaitu menggunakan gradient light map untuk menciptakan pencahayaan dinamis atau atmosfer di lingkungan 3D. Contohnya ini dalam game, misal game Minecraft, yang dimana ada suatu fitur ya, merupakan fitur dari game Minecraft atau khusus laptop yang dengan spek menggunakan RTX, ada fitur bernama ray tracing yang menciptakan pencahayaan dinamis atau atmosfernya tuh lebih nyata. Nah, image processing dalam bidang image edge detection menggunakan nilai gradient pixel untuk mendeteksi batas objek, contoh operator Sobel dan Predwidth. Dan proses compositing dan peningkatan kualitas visual menggabungkan beberapa layer gambar, video ataupun efek menjadi satu hasil akhir. Contohnya tujuannya adalah menciptakan visual yang lebih realistis, mendalam atau artistik. Contohnya dalam film animasi atau FX. Nah, susah banget sih. Dalam layer 1 itu karakter 3D dengan shading gradient. Yang layer kedua misal dari background langit, dan layer ketiga itu efek pencahayaannya atau pencahayaan dari matahari langsung ke karakternya. Dan layer keempat tuh koreksi warnanya dan efek atmosfernya, misal ada di dalam tanah atau di bawahnya pohon atau di bawahnya jembatan, seperti itu. Datu pencahayaannya, hasilnya pencahayaan tampak lebih natural, warna lebih seimbang, detail lebih halus, kesan kedalaman dan realisme meningkat. Kesimpulannya, compositing memanfaatkan gradient warna, transparansi dan blending untuk meningkatkan kualitas visual akhir, membuat hasil grafika komputer tampak profesional dan nyata. Dan contohnya ini kalau dalam dunia Minecraft atau dalam game Minecraft ya, seperti yang diketahui itu game Minecraft tuh seperti kotak-kotak. Nah, kotak-kotak yang dimana itu pencahayaannya sangat bergantung dalam konsep gradien di balik layar. Yang pertama tuh gradien cahaya, dan misal Minecraft menggunakan sistem penghitungan cahaya atau dari level 0 brightness gitu, seingatnya saya brightness. Jadi itu setiap kita memegang obor atau torch, jadi itu misal jadi hasil area dekat di mana kita memegang obor itu jadi lebih terang. Nah, yang dimana kalau di dalam cave itu semakin jauh, semakin dalam atau semakin jauh tempatnya tuh semakin gelap. Nah, itu disebut gradien intensitas cahaya. Dan yang kedua adalah gradien langit atau sky gradient. Di langit Minecraft berubah dari biru muda ke biru tua dari horizon atas. Saat senja, gradasi berubah menjadi oranye, merah ke ungu. Mode malam hari menggunakan gradien gelap ke hitam dengan bintang ditambahkan di layar atas. Gradien pada air dan lava. Sabar. Nah, gradien pada air dan lava. Misal dalam air di Minecraft tampak biru muda di permukaan, jadi kayak terang gitu, kayak kelihatan semua. Jadi semakin kita menyelam ke dalam air atau semakin menyelam ke dalam lautnya, itu semakin gelap. Lava juga mempunyai gradasi warna kuning, oranye, dan merah. Dalam Nether juga kedalaman atau efek panas, jadi semakin dalam tuh semakin panas begitu. Dan gradient mesh dan control point dalam shader. Nah, shader ini merupakan video pack atau kayak semacam
mod lah, mod dalam Minecraft. Dalam Minecraft tuh ada Zeus, Base-L, Optifine, iteration apa lagi? Reanimaate. Nah, reanimate, Base-L, reanimate, apa lagi? Ada banyak lah pokoknya. Setiap permukaan dihitung berdasarkan surface dan arah matahari. Shader itu jadi memperbagus lah kayak gradien dalam dunia Minecraftnya. Shader menghitung gradien warna dari titik terang ke titik gelap. Contoh poin di sini koordinat vortex ya, seperti itulah penerapannya dalam Minecraft. Base layer warna blok dasar atau tekstur tanahnya ya hijau. Lighting layernya itu gradien cahaya atau sumber cahaya, misalnya matahari, obor, lava. Kalau lava itu malam hari baru nyala karena terang lah kelihatan lah. Shadow layer bayangan hasil dari ray tracing. Refleksi adalah refleksi dari pantulan air atau kaca. Untuk game Minecraft sendiri tidak ada, hanya ini reflection layer hanya menyala saat kita menyalakan fitur yang ray tracing ataupun shader. Nah, atmosphere layer efek kabut, nah ini juga sama, efek kabut langit dan belum ini menyala ya, nggak begitu kelihatan kalau dalam mode biasa Minecraft. Kalau menyalakan RTX atau shader itu kelihatan. Dengan compositing semua layer ini disatukan, jadi ya sama seperti tadi, jadi lebih realistis, warnanya itu lebih halus, pemandangan siang dan malamnya tampak alami ya, seperti itulah. Nih, seperti saya bisa langsung contohkan RTX Minecraft. Nah, seperti ini tuh, bisa dilihat sangat berbeda jauh di RTX Minecraft, di mana tuh yang dimana pencahayaannya itu lebih bagus dan ruang lingkupnya atau pencahayaan atau apa ya tadi lupa, bayangan tampak lembut dan bayangannya, nah ini bayangannya jadi lebih realistis dan warna lebih halus. Pemandangan siang dan malamnya menjadi lebih alami. Itu ini pemandangannya dalam cave. Nah ini bukan malam hari tapi di dalam goa atau cave. Nah, ya seperti itu. Mungkin sekian presentasi mungkin sekian pemaparan atau tugas TM dari grafika komputer kelas A. Dan mohon maaf kalau ada suara masuk, itu ada sound horek di timur soalnya. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet.